Selamat pagi semuanya. Saya Sukma Anjeliana akan membawakan presentasi sebagai tugas matrikulasi logika pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam logika pemrograman. Yang pertama ada logika sekuensial, yang kedua ada logika percabangan atau disebut kondisional, yang ketiga ada logika perulangan atau looping. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama adalah logika sekuensial. Logika sekuensial adalah jenis rangkaian logika di mana nilai outputnya tidak hanya bergantung pada nilai input saat ini, tetapi juga pada riwayat input sebelumnya atau kondisi simpanan atau memori. Nah, ini adalah flowchart contoh langkah mencari data. Di sini kita bisa melakukan start, terus kita menginput data, lalu kita memilih data, yang ketiga, terus keempat, data telah ditampilkan. Lalu yang kelima, end atau selesai, stop. Di sini adalah contoh logika sekuensial. Lalu yang kedua adalah logika percabangan. Logika percabangan atau branching adalah konsep dalam pemrograman dan algoritma di mana alur eksekusi program bisa berpindah ke jalur yang berbeda berdasarkan suatu kondisi tertentu. Sederhananya, ini adalah cara komputer membuat keputusan. Jika kondisi A terpenuhi, lakukan X. Jika tidak, lakukan Y. Nah, ini adalah contoh logika percabangan. Di sini ada step-stepnya, yaitu if jika menjalankan kode hanya jika kondisi benar, lalu else jika tidak. Jalankan kode alternatif jika kondisi awal salah. Lalu ada else if untuk mengecek kondisi tambahan jika kondisi pertama salah. Lalu ada switch atau case, memilih satu dari banyak pilihan berdasarkan nilai spesifik suatu variabel. Lalu di sebelah ini ada contoh algoritmanya, cara menginput nilai mahasiswa. Lalu di sini ada pertama ada start, lalu input nilai mahasiswa. Lalu jika nilainya di atas 60, maka statusnya lulus. Jika nilainya di bawah 60, maka status tidak lulus. Kemudian output status, lalu end atau selesai. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan logika pengulangan. Logika perulangan atau looping adalah instruksi untuk menjalankan blok kode yang sama secara berulang kali, selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Di dalam logika perulangan itu ada 3 tahapan utama atau step. Yang pertama ada inisialisasi yang menentukan titik awal. Contoh mulai dari 1. Yang kedua ada kondisi menentukan batas kapan harus berhenti. Contohnya sampai 10. Lalu ada iterasi mengubah nilai atau menambah atau mengurangi agar perulangan berjalan maju ke angka berikutnya. Di sini ada contoh logika percabangan. Di awal ada start, lalu kedua ada halaman login, ketiga ada input npmn dan password, keempat cek login. Ini ada stepnya ya. Ini untuk keputusan atau decision. Sistem memeriksa apakah npm benar, lalu passwordnya sesuai. Di sini terdapat percabangan decision. Jika tidak valid, kembali ke halaman login. Mahasiswa harus menginput ulang npm dan password. Jika ia valid, masuk ke halaman utama menu mahasiswa. Lalu yang kelima ada halaman utama. Lalu keenam ada laporan jadwal dan nilai. Ketujuh, keluar sistem menanyakan apakah mahasiswa ingin keluar. Jika tidak, kembali ke halaman utama menu mahasiswa. Jika ya, program selesai. Lalu ke-8, selesai program atau berakhir. Sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.